Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim dari kelompok 4. Jadi moving into design dan arsitektur desain. Moving into design, fase desain memutuskan bagaimana sistem baru akan beroperasi. Banyak aktivitas akan dilibatkan saat tim mengembangkan persyaratan sistem. Sedangkan arsitektur desain dalam lingkungan saat ini, kebanyakan sistem informasi tersebar di 2 atau lebih komputer. Sistem berbasis web misalnya akan berjalan di browser pada komputer desktop Anda, tetapi akan berinteraksi pada server web dan mungkin komputer lain melalui internet. Strategi akuisisi sistem. Ada 3 pendekatan untuk membuat suatu sistem baru, yaitu termasuk mengembangkan aplikasi khusus di rumah seperti membeli sistem paket dan menyesuaikannya, mengandalkan vendor eksternal, pengembang atau penyedia sistem untuk membangun dan atau mendukung sistem. Namun jauh lebih efisien untuk membeli program yang telah dibuat, diuji dan dibuktikan, dan sistem yang dikemas dapat dibeli dan dipasang dalam waktu yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan solusi khusus, solusi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ditangani oleh aplikasi yang dikemas. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaruh pada strategi akuisisi, yang dimana setiap strategi akuisisi yang baru saja didiskusikan memiliki kekuatan dan kelemahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan masalah seperti keunikan kebutuhan bisnis untuk sistem, jumlah pengalaman internal yang tersedia untuk membangun sistem, dan pentingnya keterampilan proyek bagi perusahaan. Selain itu, keberanian manajemen proyek yang baik dan jumlah waktu yang tersedia untuk mengembangkan aplikasi. Aplikasi berperan dalam proses pemilihan. Selanjutnya ada materi, yaitu memilih strategi akuisisi, yang dimana melalui permintaan proposal, permintaan informasi, dan permintaan penawaran adalah cara untuk mengumpulkan rincian akurat tentang alternatif. Pada titik ini, tim memutuskan dengan tepat siapa yang akan melakukan setiap bagian dari fase desain dan paket apa yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu unsur desain arsitektur. Ada 3 bagian arsitektur, yaitu yang pertama arsitektur berbasis server. Arsitektur komputasi yang paling pertama adalah berbasis server. Dengan server biasanya komputer mainframe pusat yang melakukan keempat fungsi aplikasi. Klien memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan ke dan dari komputer server. Yang kedua, arsitektur berbasis klien. Klien adalah komputer mikro di jaringan area lokal, dan komputer server adalah server di jaringan yang sama. Perangkat lunak aplikasi pada komputer klien bertanggung jawab atas logika presentasi, logika aplikasi, dan logika akses data. Server hanya menyimpan data. Yang ketiga, arsitektur berbasis klien. Dalam arsitektur ini, klien bertanggung jawab atas logika presentasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses data dan penyimpanan data. Logika aplikasi bisa berada di klien, berada di server, atau dibagi di antara keduanya. Materi selanjutnya, menciptakan desain arsitektur. Desain arsitektur menentukan arsitektur keseluruhan dan penempatan perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan. Membuat desain arsitektur dimulai dengan kebutuhan non-fungsional. Langkah pertama ialah menyempurnakan persyaratan non-fungsional menjadi persyaratan yang lebih detail, dan kemudian digunakan untuk membantu memilih arsitektur yang akan digunakan, apakah berbasis server, berbasis klien, ataupun klien server, dan komponen perangkat lunak yang ditempatkan pada setiap perangkat. Selanjutnya, spesifikasi perangkat keras dan lunak. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak ialah dokumen yang menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak apa yang diperlukan untuk mendukung aplikasi. Ketika dokumen spesifikasi dibuat,
perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung sistem di masa mendatang akan dicantumkan dan kemudian dijelaskan sedetail mungkin.